itu kan untuk memperkuat, ya untuk memperkuat bahwa benar si A itu keberadaannya ada di TKP, misalkan gitu kan, Pak. Kita kembali nih. Tadi yang pertama Bapak kan menyampaikan bahwa yang menemukan kalung dan ditujukan kepada petugas saat itu adalah Bapak yang pertama itu. Itu juga Bapak sampaikan kan ke penyidik? Udah sampaikan. Terus yang kedua, kalau saya terus terang itu motornya warna abu, bukan biru. Kita kayak biru nih, ini birunya kapan nih? Ini biru seperti ini. Kalau abu kan lain kan? Ibu kayak seragam SMA kan ada muda, ada gimana abu juga. Nah, hasil dari situ yang jelas waktu itu juga ya, saya satu ngucapin terima kasih banyak ke dia, itu kan? Terima kasih banyak. Terus saya ceritanya saya ke Polsek, dan ke Polsek saya telepon bagian Inafis. Nih saya dapatin CCTV. Pak dikirim lah sama saya foto itu. Nah, fotonya dikirimkan. Tentang CCTV yang terlihat, bukan. Karena sama cuman itu bukan namanya di input ya. Kamu saya kan nggak pakai alat saya. Cuma waktu itu set gitu aja. Di menit. Jadi tanggal 18 Agustus 2021 ya, 08 8 menit 8 detik gitu kan. Cuman gini, yang pemilik tokonya itu, yang pemilik itu warungnya, karyawannya, ini Pak, ini lebih 10 menit. Ya tinggal dikurangi berarti 10 menit. Jadi bukan 58 sekian, berarti 4.50. Ya, 4.50 jam 5 kurang 10. Oh, subuh kan? Makanya ke eskonarinya tuh IT juga datang, saya nanyain, Pak Edi, betul Pak Edi ini? Ya, Pak Edi antar saya, datang lah, sama-sama kita ke sana. Ada rumah itu ke tempat itu, ya yang itu ada 5 mobil gitu. Datang ramai-ramai ke sana ya. Dari Polres berarti dari Polres. Terus udah begitu sampai dia beli prestis baru dulu, sampai di input. Nah kan setidaknya itu kan semua mungkin lalu lintas atau lalu lalangnya mereka ada di situ menurut saya. Meskipun kita dengan jarak TKP jauh, tapi jauh aja ke berapa. Itu kan banyak berbagai macam cara lah, kalau namanya pengembangan atau pembuktian di lapangan kan banyak lah sebetulnya kan. Nah udah begitu tuh saya bukannya apa-apa, saya tuh dari situ udah saya sampaikan, udah itu ininya, tapi ternyata buntu juga lanjutannya, tak apa gitu kan, tak apa. Tapi kan saya udah sampaikan juga gitu kan. Nah terus makin sini temuan-temuan saya ya, seperti saya waktu 22 juga saya udah ini saya pas mau ke toilet di kamar mandi, pas gudang buka, saya melihat ada motor Scoopy, tapi saya kan membantu itu segera untuk pengungkapan. Kenapa surat ini saya nggak buat seperti lap info, lapsus, lapju, misalnya ke Inten, saya karena ini udah ditangani oleh Serse, ini kan represi penindakan untuk pengungkapan, makanya saya diberikan ke dia yang titik terang justru dengan udah itu biar terang. Tapi selama ini entah apa, ya itulah saya terus terang Pak. Kalau hasil analisa saya, evaluasi saya selama ini, nah dari situ saya terus ngambil langkah-langkah. Dari bulan April 2023, saya ada semingguan kurang lebih, saya datang ke keluarga ini. Udah mau 2 tahun kan? Saya datang ke keluarga korban, Bu Tuti itu. Keluarga Bu Tuti ya. Ada Bu Ida, Bu siapa di situlah. Saya sitting itu silaturahim aja. Mereka juga nggak mungkin lupa lihat saya. Kalau saya tahu dia sering ke kantor waktu itu kan, baru waktu dipanggil. Nah saya datang ke dia dengan tujuan satu kita silaturahim. Keduanya kok selama ini ibu sebagai korban kok diam-diam aja. Ada apa kendalanya? Saya ngobrol-ngobrol dengan dia lah gitu kan. Terus barangkali selama ini dari keluarga Yosep, Pak Yoris ada yang pernah sehingga atau dalam ini memberikan sesuatu apa-apa gitu kan, yang dikhawatirkan. Saya membantu menolong, tapi ada suatu hal yang bisa tentunya mempersulit untuk pengungkapannya ini karena ada sesuatu yang udah masuk ke keluarganya, sehingga kan bisa saling menutupi ya. Karena ini juga menurut saya udah kejahatan dan keluarga, udah saling menutupi adanya oknum yang ikut berkompetisi di situ. Nah di situ menjadikan hambatan-hambatan gitu. Gitu aja. Menurut saya sebetulnya mudah. Makanya lah kalau kita itu perlu kejujuran itu di situ. Nomor 1 kejujuran. Kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya kekayaan. Kalau nggak jujur, ludes Pak. Habis ya. Sekarang kita bicara polisi, maaf ya. Kita polisi profesional. Ya,
udah belajarkan pendidikan ke bidang IT. Iya. Sekarang masyarakat udah suruh pasang CCTV di mana-mana. Itu sebagai alat pembantu kan, untuk mengungkapkan ini kan gitu kan. Nah, tapi kalau diutak-atik, dirusak ini mau kapan? Itu ketika tidak jujuran. Nah itulah makanya ini untuk gambaran juga para beliau-beliau itu. Jadi jangan sepenuhnya lah. Nah, Pak, berbicara ya terhadap apa yang sudah Bapak sampaikan, mungkin dalam hal ini teman-teman juga boleh dong tahu, Bapak sebetulnya sudah pernah diperiksa, Pak? Oh, saya sudah satu waktu. Di Polres apa di Polda, Pak? Kalau yang meriksa itu orang Polda, cuman tempatnya ya nggak tentu. Mungkin dia juga karena kasusnya seperti ini ya, mungkin dia udah menganalisa, udah ngeproses ya. Wah, ini kan sebetulnya kan Kapolda baru, ya, di Reskimnya juga baru, ya, termasuk Kabar Reskim juga baru, termasuk Kapolres juga baru, gitu kan. Nah, jadi dia sebetulnya udah benar-benar menganalisa lah gitu ya, menganalisa. Tadi apa tuh Pak? Dinilai tolongin apa tadi? Bilang apa persen? Ya, ya maksudnya tuh Bapak pernah diperiksa beberapa kali gitu. Jadi kalau kita diperiksa, saya waktu itu tanggal 4 ya, 4 Oktober itu kebetulan hari tanggal 5 itu kan hari ABRI ya, TNI ya, tempat saya diperiksa oleh Polda, tapi tempatnya ada di Segerang. Oh, di Polsek ya Pak? Jadi yang kemarin yang kedua itu kita sebetulnya pemeriksaan tambahan, pemeriksaan tambahan. Jadi kebetulan tanggal 21 kan hari Kamis kan, itu bertempat di Polsek Jalan Cagak, Polsek Cagak gitu, Polsek Jalan Cagak. Itu kayaknya kalau menurut saya berkas ini kan udah ke pengadilan kan, di dalam masalah ini kan perlu pembuktian gitu kan, sehingga mungkin kalau kita mencari barang bukti ini ke siapa, ya mungkin Polda selama ini kan dan keseriusannya dia kan udah mempelajari, oh si Anu misalnya. Nah ini Pira minta keterangan karena dia yang tahu waktu itu misalnya tentang CCTV, tahu tentang ini kan merupakan bukti. Seperti CCTV itu, seperti motornya itu, NMAX itu kan di sana. Itu kan untuk memperkuat, untuk memperkuat bahwa benar si Atu keberadaannya ada di TKP, misalkan gitu kan? Gitu kan? Pak, kita kembali. Tadi yang pertama Bapak kan menyampaikan bahwa yang menemukan kalung dan ditujukan kepada petugas saat itu adalah Bapak yang pertama itu. Itu juga Bapak sampaikan kan penyidik? Udah sampaikan. Makanya saya teringat kepada bagian otopsi ya, Bu Sastri ya, komisi itu kan. Nah saya itu makanya bahwa Tuti dibunuh sampai jam sekian, bahwa jam 4 sekian, itu kan kalau menurut saya identik dengan dia. Karena kan Amel itu kan dibunuhnya kan waktu mau sholat subuh jam 4-an ke sana. Ada persetujuan. Iya, ada gitu menurut saya. Cuma waktu itu mungkin entah apalah. Saya kan sebagai ini, cuma saya pakai aja. Cuman saya terus aja. Apa yang mendorong saya termotivasi terus mengikuti dari awal gini begitu terus. Karena saya lihat di YouTuber. Terus kalau tapi terkadang buang duit juga. Iya, otomatis itu kan juga penuh pengorbanan sesuai fungsi dan profesinya kan gitu kan. Terus saya juga sama. Saya digaji sama rakyat atas nama negara kan. Makanya wajar kalau saya harus baik-baik di masyarakat, bersikap bergoyang baik. Ngomong begitu. Ngomong gitu kan. Jangan salah Pak, ini maaf nih. Jadi kembali lagi, polisi ini Pak, tugasnya itu institusi lain daripada yang lain Pak. Karena apa? Suatu sikap, tindakan, perbuatan, perilaku manusia ini, apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran, pasti ke polisi Pak. Contoh yang ini rumah tangga aja ribut, pasti ke polisi. Coba nggak mungkin Pancasila. Bisa kebayang berapa sih jumlah polisi Indonesia? Dengan TNI aja masih 1 juta kurang. Paling polisi ini sekarang mantap 480 berapaan lah gitu dah. Gitu. TNI berapa 415.000 atau belum. Makanya terus terang aja ya, memang kita di anggota itu berapa. Jangan salah berat. Tapi perlu bangga, perlu disyukuri. Ya sesuai dengan apa yang Bapak ketahui yang Bapak lihat, Bapak dengar, Bapak alami. Itu sudah disampaikan kepada penyidik, yang tentunya penyidik saat ini juga loh Pak. Yang kelihatannya penyidik saat ini itu betul-betul serius untuk bagaimana ingin mengungkap kasus ini. Nah, udah Bapak sampaikan semuanya. Itu apa namanya ya? Apakah respon dari penyidik itu seperti apa Pak sekarang? Kalau saya ini terus aja mengucapkan terima kasih banyak terhadap
bapak-bapak kita, rekan-rekan kita, baik yang dari Polda, termasuk dari Polres juga sama, dari Polres juga, karena masih banyak Pak polisi yang jujur, polisi banyak yang baik, ya gitu kan. Nah dari masalah ini makanya saya ucapkan terima kasih banyak. Sekarang ini penuh keseriusan Pak, apa dilihat dia di latar belakangnya ini, baik Kapoldanya atau termasuk di reskrimnya, ya Pak Sarban, Bapak Kombes Pol Wirawan itu kan gitu. Dari saya lihat diperhatikan di masyarakat aja udah gimana. Itu wah bener Pak. Semangat sekali. Bener sekali. Luar biasa. Saya ini ya gitu ya. Terlihat dalam masalah ini gitu ya. Bagus lah gitu ya. Nah, terus mudah-mudahan ini cepat terselesaikan. Bapak-bapaknya sehat, diberikan pelancaran, nggak ada hambatan lah gitu istilahnya ya. Saya mah itu aja lah yang kita sampaikan kepada beliau-beliau gitu ya. Saya juga ini mohon izin, mohon maaf juga ya, makanya saya akan diinginkan oleh Bapak, oke lah, ini karena perkembangan saya sebetulnya dengan seperti ini kita diwawancara, saya yang menjadikan mengkhawatirkan, takutnya sedang diproses, ini sedang persidangan, takutnya ada orang membuat opini-opini lain, gitu kan yang gitu kan. Nah, saya terus terang lah, memang akui kenapa saya sampai mendalami terus sampai saya, udah pingin sampai menyelesaikan kasus ini. Karena apa? Satu, saya juga tadi dengan YouTuber itu di mana-mana tentang inilah kayak memojokkan institusi Polri gitu kan. Padahal kan tidak semua Polri seperti itu, ya. Itu cuma oknum aja, beberapa aja ya, gitu kan. Nah, terus kepada rekan-rekan juga sebetulnya dengan kasus ini mau dilema juga ya, dilema untuk institusi Polri itu gitu ya. Tapi kan tidak dengan mengungkap suatu kasus CCP ini tidak akan mengurangi cita Polri kan. Kan lebih terangkat sebetulnya, lebih terangkat. Adapun yang menghambat itu kan oknum ya. Nah, memang itu resiko oknum ya. Nah, resiko oknum, tapi kan itu juga ini jadikan suatu pembelajaran, jadikan ilmu buat kita semuanya, terutama anggota-anggota Polri yang masih muda, yang masih lama tugasnya. Ini untuk pembelajaran, untuk relasi Polri juga. Apabila menemukan suatu permasalahan itu jangan anggap sepele lah. Terhadap kasusnya kan sepele. Apalagi itu jadi cermin. 340 ini kan jadi contoh. Ini kan udah jelas kan? Ya, pasalnya dijelaskan 340, 338. Ya, udah dinyuntukkan ini 55, 56 jelas kan? Ada turut serta atau membantu turut serta di situ ada di ini kan gitu kan. Nah, makanya hal macam inilah. Makanya kembali lagi kepada jati dirinya gitu kan.